Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Indonesia? Semoga makin hari yang korupsi makin dikit, yang jujur tambah banyak, yang bekerja keras makin banyak pula. Biar Indonesia cepat maju. Kalau Indonesia cepat maju, negara kita akan makmur, akan dihargai oleh negara lain. Negara kita ini adalah negara yang berketuhanan. Artinya beragama orang-orangnya. Apalagi di Indonesia ini orang Islamnya banyak. Seperti saya ini orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu mestinya siap kali dimanapun kita harus berzikir. Ingat selalu kepada Allah. Jangan kita berzikir setelah sholat aja. Itu sangat disayangkan karena kita bisa mati di mana aja. Lagi kerja, lagi jalan, lagi gini juga bisa mati. Kalau tidak ingat kepada Allah, sangat disayangkan. Jadi kita harus ingat selalu kepada Allah. Dalam pekerjaan kita selalu ingat Allah. Kita selalu takut kepada Allah. Jadinya gak ada yang namanya korupsi. Karena selalu ingat Allah. Karena yang ditakutkan hanya Allah. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, tapi hanya Allah. Tapi kenyataannya zikir itu sangat sedikit orang yang berzikir waktu kerja, waktu main, waktu santai, dalam keadaan apapun lah kita selalu berzikir dimanapun. Karena kita mati kapanpun, bisa di rumah, bisa di rumah sakit, bisa di jalan, bisa tempat kerjaan. Kalau selalu kita berzikir, kita akan mendapat perlindungannya, akan mendapat rahmatnya. Dia selalu ingat akan perintah-perintah Allah dan selalu ingat akan larangan-larangannya. Jadi dia selalu di jalan Allah. Saya yakin yang korupsi itu dia tidak ingat kepada Allah, tapi dia ingat kepada jabatan, pada kemiskinan. Dia takut miskin hingga dia korupsi. Sangat disayangkan hidup yang sekejap ini dipakai yang nggak benar. Mungkin dia hatinya selalu gelisah gitu, karena dia telah berbohong. Itu kasus Pina yang di Cirebon itu udah 8 tahun gak kelar-kelar. Itu sebenarnya gampang itu. Orangnya aja yang melakukan tuh jujur, udah selesai. Tapi dia selama 8 tahun itu dia gak takut sama Allah. Dia bisa dibilang, maaf ya, menduakan Allah, karena yang ditakutkan cuman ciptaan-ciptaan Allah, enggak kepada yang menciptakannya. Itu sangat disayangkan. Itu berlanjut sampai sekarang udah 8 tahun. Itu hatinya gimana itu? Apa dia enggak resah? Apa dia enggak malu sama Allah atau gimana? Saya enggak ngerti itu. Udah 8 tahun loh dia enggak jujur. Maksudnya nggak takut sama Allah, tapi takut kepada jabatan,
kepada pangkat, kepada kedudukan, kepada uang. Dia takut kepada ciptaan Allah, bukan kepada Allah. Itu bisa dikatakan musyrik. Hati-hatilah yang takut kepada kemiskinan, jabatan, bukan kepada Allah. Hati-hatilah. Ajab Allah itu sangat pedih sekali itu. Ntar setelah mati akan ada tanggung jawabnya, ada perhitungannya. Hati-hati. Yang korupsi, yang tidak jujur, hati-hati. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Walaupun kita dalam keadaan susah, senang, bahagia, miskin, kaya, kita harus selalu ingat kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena hidup ini hanya sebentar, hanya sesaat. Jangan sampai yang sesaat mengorbankan yang kekal. Sangat disayangkan. Jadi kita ingat kepada Allah itu jangan setelah sholat kita zikir kan, ingat kepada Allah, zikir, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah itu kita melupakannya. Ya, kita berselawat kepada Nabi harus diamalkan dong. Sikap Nabi itu baik, berpudi pekerti luhurnya harus diamalkan lah, sifat Nabi itu. Kalau kita selalu ingat Allah, kita akan dilindunginya, selalu dalam rahmatnya. Hidup kita akan tentram, hati kita akan nyaman. Gak seperti yang korupsi sekarang tuh, pasti hatinya gelisah karena dia bohong, karena dia tidak jujur. Kasus Pina hampir 8 tahun gak selesai. Kenapa? Karena tidak jujur. Orang yang berbuat itu tidak jujur. Dia tidak takut kepada Allah. Dia yang ditakutkan hanya kedudukan, uang. Takut dihukum, takut jabatannya dicopot. Sangat disayangkan itu. Kalau Anda bertobat, itu lebih baik. Walaupun hidup kamu susah, tapi di mata Allah itu lebih baik. Sebesar apapun dosa kamu, bohong kamu, ampunan Allah lebih besar. Jadi Allah Maha Penyayang kepada umatnya. Tinggal kamunya, mau enggak kamu bertobat, insya Allah diampuni. Tapi kalau enggak bertobat, rasakan aja entah ajab Allah sangat pedih. Kamu itu pasti mati. Hidup ini hanya sekejap. Paling umur kamu 80 tahun juga udah enggak, jalannya udah gak lancar, sering sakit-sakitan. Coba aja. Jadi zikir itu harus dilakukan setiap saat. Jangan hanya selesai sholat aja. Kita berakhlak seperti Rasulullah, jangan diucapkan aja, tapi harus dilakukan. Ya kalau nggak bisa banyak ya sedikit-sedikit tersenyum, banyak tersenyum, berkata jujur. Pokoknya akhlak Nabi Muhammad itu yang sering sholawat kita amalkan dalam keseharian. Jangan sampai sholawatan ribu-ribu kali tapi akhlak kamu tetap aja nggak betul, sering bohong. Itu munafik itu. Kenapa di Indonesia korupsinya tidak berkurang? Karena dia tidak takut kepada Allah. Itu yang utama.
Dia takutnya kepada jabatan, kepada uang, dan kepada kedudukan. Yang kedua, hukum di Indonesia itu sangat lemah. Kenapa yang korupsi tidak dihukum mati aja? Karena apa? Yang membuat hukumnya pada korupsi. Jadi ya gitu aja di Indonesia itu. Yang buat hukum korupsi, jadi kalau korupsi paling dihukum beberapa bulan dapat uang. Yang korupsi paling kalau ketangkap ini ya, kalau ketahuan itu pun dapat terpepet ketahuan, terus dihukum paling beberapa bulan. Karena apa? Bisa disogok. Uang korupsinya masih banyak, ada miliaran. Ya nyantai aja dia dihukum juga, karena hukumnya lemah, karena yang membuatnya pada korupsi. Coba kalau korupsi hukumannya dihukum mati, pasti nggak ada yang korupsi. Negara akan aman, cepat majunya. Ini mah apa? Yang buat hukum korupsi, iya nggak mau tegas. Pusing nggak? Pusing kalau dipikir-pikir Indonesia itu. Kita harus maju. Dia ngomong gitu sambil korupsi. Kita membangun, kita gini-gini kayak anjing. Pokoknya yang kalau nggak setuju korupsi dihukum mati itu orangnya gimana tuh? Berarti ada kemungkinan juga dia korupsi. Soalnya aneh, negara pingin maju, hukum nggak ketat, nggak kuat, nggak tajam. Gimana tuh? Jadi kita sebagai umat Islam sebaiknya kita takut hanya kepada Allah. Jangan sampai kita takut dengan uang, takut miskin, dengan kedudukan, takut dicopot, atau dengan makhluknya. Jangan, kita sebaiknya takutlah hanya kepada Allah. Dan kita harus ingat kepada Allah itu, jangan selesai sholat aja kita berzikir, tapi setiap saat agar kita dilindungi olehnya. Jadi jangan sampai selesai sholat berzikir tapi tingkah lakunya nggak baik, amburadul. Jangan sampai begitu. Kita zikir itu setiap saat lah, setiap waktu, dimanapun, dalam keadaan apapun kita mesti berzikir agar Indonesia cepat maju, agar Indonesia banyak yang jujur. Kalau takut kepada manusia sih kita bisa sembunyi, bisa pura-pura, bisa berbohong. Tapi kalau takut kepada Allah nggak bisa berbohong, bisa bersembunyi. Kalau agama Islam, kalau setiap hari berzikir, itu negara akan maju. Kalau takut hanya kepada Allah itu pasti negara akan maju. Saya yakin tidak akan yang berbohong. Saya yakin yang berbohong akan makin sedikit, yang jujur akan bertambah banyak. Karena apa? Karena dia merasa diperhatikan, merasa diawasi. Kalau takut kepada manusia kan bisa ngumpet-ngumpet seperti sekarang ini nih. Penjabat-penjabat pada takut kepada manusia bukan kepada Allah. Jadi aman-aman aja. Susah itu untuk selesainya tuh kasus Pina. Karena apa? Karena dia tidak takut kepada Allah yang punya perbuatan jelek itu. Dia tidak malu kepada Allah. Dia malunya hanya kepada
manusia, kalau saya jujur gimana, ntar ketangkap, ntar gini-gini. Dia malunya takutnya hanya seperti itu. Jadi udah 8 tahun dia bohong kepada Allah, dia nggak takut kepada Allah. Saya kasih tahu lah, yang korupsi itu ada perhitungannya, ada ajab Allah itu sangat pedih. Kalau pingin yang korupsi makin dikit, hukum di negara kita harus diperketat. Yang korupsi sebaiknya dihukum mati, dirubah hukumnya, diperketat hukumnya. Ya kalau yang korupsi dibiarkan di penjara, bisa disogok, keluar masih banyak uangnya, tetap aja gitu, korupsi lagi. Udah ini selesai, tahuan ada aja masalah yang lebih besar, korupsi yang besar, udah clear, korupsi lagi, ya nggak selesai itu namanya. Soalnya apa? Hukumnya nggak keras, nggak ketat. Udah aja yang korupsi itu didor aja, dihukum mati aja, biar jerak, biar yang lain pada takut. Karena harus gimana lagi di Indonesia ini. Saya yakin loh, kalau nggak ada yang korupsi, negara kita akan makmur. Itu yang ketahuan yang korupsi, yang ketahuan ribuan. Mungkin yang ketahuan yang korupsi itu 1-2 dari 100. Jadi yang ketahuan banyak. Ya kalau pengen negara maju sih gitu, yang korupsi harus dihilangkan dulu dengan cara takut hanya kepada Allah. Yang kedua, hukum di kita diperketat. Yang korupsi dihukum mati gitu aja lah, biar cepat maju Indonesia. Ya ini cuma saran saya aja sih, saya hanya rakyat kecil. Oke gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.